di langit kedua itu dia mengucapkan marhaban selamat datang kepada saudara dan kepada khalifah Panimanahuan Imam Khalifah yang sebaik-baiknya saudara dan sebaik-baiknya khalifah, minimal jauh dan sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian itu Nabi masuk ketemu dengan Isa bin Maryam. Jadi di langit kedua itu adalah Nabi Isa bin Maryam. Itulah satu-satunya Nabi yang selalu disandarkan kepada ibunya binnya. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Makanya di dalam Al-Quran juga asal sekolah Isa pasti ada Maryam. Kalau yang lain sekolah Ibrahim, sekolah istilahnya Musa, tidak pernah bapaknya dikatakan. Tapi kalau di Nabi Isa itu selalu dikumplitkan, ya, disebutkan dengan kalimat ibunya Maryam, karena Nabi Isa inna masalah Isa kama masalah Adam. Nabi Isa itu diumpamakannya oleh Allah dengan perumpamaan Nabi Adam. Nabi Adam manusia yang tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Itu yang disebut manusia pertama. Ada yang kedua, manusia tidak punya bapak dan tidak punya ibu dan punya bapak, yaitu Siti Hawa. Sebab diciptakan Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Hunna khuliqna minat tilah, bahwa perempuan itu Siti Hawa itu diciptakannya dari tulang rusuk yang sebelah kiri Nabi Adam. Makanya kalau kita hitung tulang rusuk kita yang sebelah kiri itu kurang satu dibandingkan yang kanan. Itu diambil oleh Allah, diciptakan perempuan. Tulang rusuk bengkok, maka perempuan karena pernah ada yang lempeng. Kalau kita nggak bisa ngelempengin, kalau kita istilahnya dibiarkan, itu dia tambah bengkok. Kalau dilempenginnya sekaligus, itu juga akan patah. Makanya yang namanya perempuan dari dulu sampai sekarang juga itu PR bagi laki-laki. Dan Allah menciptakan perempuan itu udah hati-hati, udah teliti, tapi masih merasa. Itulah manusia yang belum sempurna. Perempuan disempurnakannya oleh siapa? Oleh kita sebagai laki-laki, oleh suaminya, oleh keluarganya, disempurnakannya. Ya. Istilahnya dia nggak cukup punya pipi, tapi harus dipoles. Dia nggak cukup punya alis, harus dirudat, ya, tidak boleh. Dia cukup dia punya mata, harus pakai alis mata, ya. Dia nggak cukup punya leher, harus harus ada kalung. Dia cukup punya punya kanan, ya, punya tangan, ya. Dia harus ada gelang dan cincin gitu, ya. Dia cukup istilahnya punya kuping, itu harus ada yang gantung di kupingnya. Itulah manusia disempurnakan oleh laki-laki. Makanya coba kalau laki-laki pakai korong, pakai anting, terus pakai sedong segala itu disebutnya bencong, ya. Kalau bencong laki-laki apa perempuan? Dia yang lupa kepada identitas. Sebetulnya dia laki-laki, cuma dia lupa kepada identitasnya. Jadi dia bukan ingin jadi perempuan, cuma dia lupa jadi identitas. Itu yang disebut bencong. Nah, yang disebut banci. Kalau disebut banci kata agama khunsa, ya. Itu khunsa itu yang disebut banci kata agama orang yang punya alat vitalnya dua. Alat laki-laki punya, alat perempuan punya, itu yang namanya banci, yang disebut khunsa, yang susah untuk dihukumi menurut syar'i, menurut fikih. Tapi kalau yang ada di kita mah itu mah bukan bencong, ya. Orang yang lupa kepada identitasnya, yaitu. Sebab yang bencong mah kalau orang Jepang nyebutnya bukan bencong. Orang Jepang pada istilahnya yang lupa pada laki-laki bisa jadi perempuan itu dia nyebutnya bukan bencong, bukan banci. Apa nyebutnya? Kurama susunara. Itu, ya. Itu orang Jepang nyebutnya, ya.
Nah di situ ketemu dengan istilahnya Nabiullah Isa alaihi salam, dan Nabi Isa itu tidak mempunyai bapak, hanya punya ibu. Jadi Allah komplit, tidak ada bapak, tidak ada ibu, itu ada bapak, tidak ada ibu, itu Hawa. Ada ibu, tidak ada bapak, adalah Isa. Ada bapak, ada ibu, ya yang ada di sini mas semua juga kita punya ada bapak, ada ibu. Jadi cukup Allah memberikan satu itibar, satu istilahnya ini, walaupun tidak ada istilahnya bapak tidak ada ibu, jelas-jelas ada bapak tidak ada ibu, jelas-jelas istilahnya apa awal ada ibu tidak ada bapak ini walaupun jaraknya berjauhan gitu ya. Pada istilahnya Nabi Isa itu nabi yang terakhir dari Bani Israel. So, kalau Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Udah jarang-jarang aja dan di situ juga di lahir kedua bukan hanya Nabi Isa, dengan ditemani Nabi Isa itu dengan wayahnya Nur Zakaria, yaitu dengan Nabi Yahya, ya saudara sepupunya, ya saudara sepupu Nabi Isa, ya istilahnya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini putra daripada Nabi Zakaria. Kalau Nabi Yahya dia apa istilahnya dengan orang-orang yang ternama. Kalau Nabi Isa dengan orang-orang yang rendahan. Nyebutnya juga kalau kita seorang Nabi ibarat dokter, jadi kita mengobati pasien, bahasa Nabi Isa. Aduhuma bisahibihi bisyabihima wasarihima wa ma'ahuma naparun min qaumihima. Dari keduanya itu adalah pakaiannya, rambutnya, dan dibarengi dengan istilahnya apa? Baru dengan umatnya, gitu ya, dengan umatnya min qaumi wa ida Isa jadul marbuh ya milu ilal wal biat. Jadi Nabi Isa itu istilahnya dedek pengadengnya, dia bidang, jadi istilahnya enggak kecil gitu ya, milu ilal amroti, jadi kulitnya kemerah-merahan, marbuhun, juga badannya itu gimana ya, tegak gitu ya, dan semuanya itu wajahnya dan badannya warna kulit putih gitu ya. Bahkan nama Foroja kami sama bisa ruang di masuk. Salam alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan salam kepada keduanya, itu parod alaihi salam. Keduanya itu menjawab dengan ucapan salam Nabi, wala marhaban bi akhi sholih wa nabi sholih. Di situ bercengkrama antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dengan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan isinya kedatangan Nabi Muhammad itu mengucapkan salam yang baik. Itulah Nabi ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua dengan Nabi Yahya. Di langit pertama Abul Basar, yaitu bapaknya manusia. Dan di langit ketiga ketemu siapa nggak tahu ya. Ini Nabi di dalam perjalanan Mi'raj. Nanti di langit ketujuh
Baitul Ma'mur itu Nabi Ibrahim itu ya. Nabi yang nenek moyang para nabi dan para rasul itu dikomandoi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dari Nabi Ishak itu semuanya turunnya sampai Nabi Isa hampir semua jadi nabi, terkecuali dari Nabi Ismail itu hanya satu yang jadi nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu aja. Makanya kalau Nabi Ishak itu dari ibunya Siti Sarah yang tua, kalau Nabi Ismail itu dari ibunya Siti Hajar, dari istri yang muda. Jadi awal rajulin, orang yang pertama istilahnya punya istri lebih dari satu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau diceritakan panjang ya segitu aja ya. Dan kita para jamaah hadirin rahimakumullah, kita udah detik-detik memasuki istilahnya Ramadan, juga udah detik-detik istilahnya sebentar minggu Jumat terakhir kira-kira besok pada depan di bulan Rajab. Jumat depan ya. Betul. Kalau Jumat besok saya termasuk terakhir ya. Saya juga mengingatkan kepada para jamaah ya. Walaupun berkali-kali saya ingatkan, takut lupa. Nanti di Jumat terakhir, di mana khotib sudah di mimbar, dan biasanya setelah khotbah pertama, ya. Kalau habis khotbah pertama, itu khotib suka duduk apa enggak? Kita suka baca doa. Sebab itu sela-sela waktu doa yang sangat mustajab di antara dua khutbah ini itu ya. Suka baca doa apa? Kita tambahi ya dari doa yang biasa kita baca, atau istilahnya di awal juga nggak masalah, bacanya Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ingat ya, coba. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ya, dibacanya 35 kali. Insya Allah tidak akan ketelatan istilahnya. Kantong itu kosong, dompet itu kosong, tas yang kita bawa juga kosong. Insya Allah sudah pernah terlatih itu. Ya. Diisi oleh Allah, diisi oleh Rasulullah. Sebab segala sumber ilmu, sumber kehidupan, sumber penjagaan Rasulullah. Makanya kalau sedang baca sholawat ya, hati kita hidupkan kecintaan kita, masukkan semasuk-masuknya ke cinta-cintanya kepada Rasulullah, jangan asal baca. Sebab yang ada baik sholawat apa saja itu ujungnya kita tertuju kepada Rasul. Sebab Rasulullah itu sumber ilmu, sumber dunia, dan sumber segalanya. Udah susah kita ngomongnya ya. Cuman kita nggak pernah hidup kecintaan kita lagi baca sholawat kepada Rasulullah. Ini coba ya, agar supaya kita nggak sia-sia. Coba kita di salat Nariyah ya, atau di sholat apa Nariyah apa Kamilah. Ada yang disebut sholat Kamilah, ada yang disebut sholawat Nariyah. Nariyah itu artinya dari nar, membakar. Kamilah itu sempurna. Allahumma sholli sholatan sholawat kamilah artinya yang sempurna, wasallim salaman, dan kesejahteraan yang taman, yang yang sempurna. Taman dengan kamilah itu sama, kalimatnya berbeda tapi maknanya sama.
Ada memang di dalam bahasa Arab kalimat yang mutarodif berbeda tapi maknanya sama. Ada juga istilahnya kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Kayak bahasa kita aja, kalimatnya sama tapi berbeda maknanya antara Sunda dan Jawa. Itu kalau bahasa atas orang Sunda sudah, kalau orang Jawa kan itu sama ya bahasanya, tapi maknanya berjauh jarak juga begitu. Makanya wassalim salaman aman kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammad. Itu terusnya apa? Alladzi tanhalu bihil ukod. Nabi itu pembuka tali, pembuka ikatan yang kita istilahnya terikat hati kita dari belenggu kebingungan, belenggu kesusahan, itu dibuka Rasulullah. Baik kebodohan kita dibuka jadi ilmu, kemiskinan kita, kesusahan kita dibuka. Terus apa? Besokkan lalu watan parijur juga membuka, memberikan istilahnya apa, kegembiraan dari kebingungan gitu ya. Watan parijur pura-pura dari kesempitan, dari kepailitan gitu ya. Terus waktu bihil awal. Dan Nabi yang memenuhi kebutuhan kita, sandaran kita kepada beliau, kecintaan kita, bukan apa-apa kecintaan kita, semua bersandar kepada Allah, tapi kecintaan kita, hati kita betul-betul dibarengi bacaan itu dengan cinta kita. Jangan misah itu istilahnya bacaan dengan kecintaan kita. Udah karuannya enggak sholawat, udah karuannya enggak, udah kita aja. Terus soalnya apa? Batu nalu, bihir, dan kita bisa mendapatkan roh-roh yang kita angan-angan, yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Ingin kita selamat, ingin kita sejahtera, ingin kita berilmu, ingin kita beribadah, ingin kita gembira, ingin kita jaga, itu semuanya di hayatnya seperti itu. Baru wahusnul dari kesemuanya itu di akhir kebaikan. Akhirnya kita hanya kebaikan yang ada di diri kita. Husnul dan semuanya tadi dari waktu nalu dirogok dan kesemuanya itu yang tadi berapa itu 4 kali itu ya. Itu wayastaskil gomau atau wayastaskil gomau sama saja. Seperti istilahnya mendunia mega mau hujan, begitu turun hujan semua membuka kehidupan. Kalau istilahnya kemarau kira-kira apa yang jadi? Tapi begitu turun hujan, istilah tanah itu akan subur. Apapun yang ada di dalam tanah itu jadi gitu. Sampai pohon-pohonan juga nempel di tanah. Betul. Apapun istilahnya di dalam tanah itu jadi. Baik itu yang bermanfaat maupun dan semua juga bermanfaat gitu ya. Tidak ada yang tidak bermanfaat bagi kita. Itu wayastaskil gomau atau wayastaskil gomau menyirami atau disirami sama saja. Itu yang sebab semua juga nempelnya di tanah. Kalau tanah nempelnya di mana? Di sendal ya. Kalau kita belokkan nempelnya di mana? Tanah itu di sendal. Tapi kalau yang pohon-pohonan nempelnya di tanah. Kalau tanah nempelnya sendal itu. Itu aja. Itu mah terusan bodoh apa itu ya. Supaya paham aja itu.
itu dikasih tahu awal di sepatu, di sendal kalau lagi belum nah, itu. Semuanya merujuk pada biwajihil hari semua tertuju kepada istilahnya Zatiyah Rasulullah Al-Karim yang mulia wala alihi dan keluarganya wasahbihi dan sahabatnya. Jangan yang ngaku-ngaku keluarga, yang ngaku-ngaku sahabatnya ya. Kalau memang bukan gitu. Cuma kita umatnya bikuli lamlatin wanafasin biadadi kulli dari kita ucapan gerakan dan nafas kita itu ada kulli menjadi perhitungan aslinya makhluk perhitungan yang baik itu dan kita tidak masukkan karena cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan ya ini kalau Nabi udah dikata udah jangan kata lagi Nabi itu sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, nggak usah diragukan lagi. Justru yang ragu itu adalah kita kepada Nabi. Nabi itu sudah bismillah mau kenal mau tidak dia kepada umatnya. Yang jelas kalau dari aku umatnya oleh beliau berarti udah dikenal. Orang yang dikenal oleh Nabi itu orang yang memperbanyak baca itu aja ya. Itu udah nggak ada bukan. Coba kita hidupkan hati kita untuk kecintaan kita ya. Kalau bahasa kepada Allah kita tauhid pada kita cinta. Sang Nabi menjamin nanti di sana itu kullu ummati tadkhulunal jannah. Itu bukan omong kosong. Semua umatku kata Nabi, kullu ummati umatku. Nah bahasa ku-nya ini ya kita ada nggak di dalam ku-nya? Tadkhulunal jannah, semua masuk ke surga. Jadi yang istilahnya yang mampir yang nggak ada ke surga itu nggak diaku umatnya dan apa kitanya yang nggak mengaku kepada Nabi. Ini yang sulit. Nabi ngaku tapi kita nggak ngaku. Akhirnya Nabi itu nggak ngaku umatnya kepada kita karena kita nggak ngaku kepada Rasulullah. Makanya kita sering orang yang sholat itu udah pasti baca salawat apa enggak? Baca tauhid enggak? Baca istilahnya syahadat Rasul enggak? Baca kalau orang sholat kumplit ya. Dan kita juga memberikan salam apa enggak? Memberikan salam kepada Nabi, mengikuti jejak. Itu dulu waktu komunikasi Nabi sudah di hadapan Allah. Siapa yang memberi salam, siapa yang kalimat-kalimat yang terbaik maka kita itu dimasukkan kepada rukun daripada sholat. Ya. Begitu kita ceritain cinta Nabi itu langsung kan. Ada roti sumbu kan ya. Alam itu dari mana? Dari tanah. Ya, jadinya dan itu gara-gara ada hujan. Kalau nggak ada hujan mana ada. Itu bisa jadi segalanya. Udah segalanya. Ya daripada digoncek mana yang makan itu. Tadi digoncek kan sakit gak karuan kan ya. Itu para jamaah hadirin rahimahullah ya, masya Allah ya. Kalau kita bisa menghayatinya, masya Allah, itu hidup itu nggak ada istilahnya yang namanya pahit, yang namanya kita istilahnya bingung, yang namanya itu semua sudah dijamin oleh Rasulullah. Maka at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, kalimat-kalimat pertama yang sangat membawa berkah dan kalimat thayyibah yang baik itu apa? Salam. Makanya Allah memberikan salam kepada Nabi, assalamualaikum. Itu Allah.
salam sejahtera untuk engkau Muhammad. Apa Nabi menjawabnya? Sendiri juga enggak. Nabi kebawa dengan umatnya yang soleh, dengan istilahnya hamba-hamba yang soleh, jadi umatnya. Assalamualaikum bagi kami semua, dengan artinya semua itu kami itu bukan Nabi aja sendiri, dengan umatnya. Wa ala ibadillahis sholihin. Ya, itu hamba-hamba yang soleh. Siapa yang bersaksi pada saat itu? Para malaikat bersaksi. Apa yang dibaca oleh malaikat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Itu malaikat menjawab dari kesejahteraan. Itulah yang disebut bacaan tahiyat sampai situ, itu yang wajib, yang harus diucapkan dan harus kedengaran oleh kita. Nggak boleh kita cuma kenyong doang tapi nggak kedengar, apalagi nggak kenyong harus cuma dalam hati. Nggak jadi. Saat itu rukun kau, baru itu ada perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan hanya kita, bukan hanya malaikat, Allah sendiri yang memerintahkannya pun baca sholawat kepada Nabi. Cuman Allah membaca sholawat kepada Nabi itu rahmat, kasih sayang. Kalau malaikat membaca istilahnya sholawat kepada Nabi itu memohon ampunan. Kalau kita baca sholawat kepada Nabi itu apa loba kahaya pengen itu gitunya kurang lain rahmat, lain ampunan, kurang loba kahaya hayang itunya. Tapi Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan puasa, Allah memerintahkan haji, Allah nggak ngerti. Tapi Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri membaca sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru perintah kepada kita ya ayyuhalladzina amanu. Di sini juga orang yang beriman, orang yang tidak beriman udah kagak masuk. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru dibaca sama kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu beres, sudah baca sholawat segitu. Cuma tidak baca sholawat yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Kita ngedoain sama Yahudi, kita ngedoain sama Nasrani, keturunan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama sholaita. Tuh kita doain kepada Nabi Ibrahim wa ala ali. Itu keluarga Ibrahim siapa? Yahudi termasuk enggak? Nasrani termasuk? Yang beriman, jangan salah, yang kalau yang tidak beriman mah ada Islam yang tidak beriman, ada Islam yang tidak beriman, ada Yahudi yang beriman, ada Nasrani yang beriman. Yang tidak beriman itu Islam juga yang beriman, Yahudi juga yang beriman, Nasrani juga yang beriman. Yang tidak beriman masuk kategori ujungnya innaka hamidum. Baru kita salah. Kalau ada ditambahin doa, suka dibacain doa enggak? Hah? Suka kesana dibacain doa? Hah? Apa doanya? Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Suka dibaca?
Sabbit qalbi ala dinik wa ala subhanaka inni kuntu minal Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihin. Suka sampai situ enggak ya? Apal. Udah bagus. Kita ada yang suka kumpul begini yang gitu kagak bisa ya. Apalagi yang kenal dunia, Masya Allah. Kita ada yang kenal dunia belum nyampe ke situ, betul? Ya. Yang udah kita bisa begini. Itu di situ banyak. Ya sampai Allah sholli ala Muhammad juga cukup, memang cukup itu. Setelah cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah sholli ala Muhammad cukup. Salah. Sambil termasuk asagok. Cuma salam juga wajib apa enggak? Wajib. Nengoknya apa salamnya? Kadang-kadang saya cuma kedengar nengoknya ya. Kanan kiri. Salamnya nggak jadi nengoknya masuknya nggak nengok juga nggak apa-apa kalau kita lagi malas. Assalamualaikum udah beres. Kalau seger nengok, tapi kalau nggak salah itu salam yang disebut salam yang keberapa? Kan salam ada 3. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang haram dijawab, ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam yang wajib dijawab, salam siapa? Itu salam abah tadi. Dijawab apa kamu? Itu wajib, walaupun itu fardu kifayah. Wajibnya wajib kifayah, tapi itu wajib dijawab. Walaupun tidak semuanya, sebagiannya saja. Pokoknya itu udah sah. Yang lain udah ketutup dosanya sama yang menjawab itu. Tapi ada salam yang haram dijawab. Kalau dijawab haram, nggak boleh. Haram salam apa? Salam orang lagi sholat. Assalamualaikum. Kita di sampingnya waalaikumsalam. Haram itu sebab kita lagi sholat. Kita juga lagi sholat. Ada orang salam begitu assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Kita belum salam. Ya batal nggak sholat kita? Iya dia mah